Debat keempat Cawapres menunjukkan satu hal. Gibran Rakabuming Raka sebagai Cawapres yang mengusung keberlanjutan pemerintahan Jokowi diperlakukan seperti petahana atau incumbent oleh Mahfud MD dan Muhaimin Iskandar. Itu sebabnya baik Mahfud maupun Muhaimin lebih sering memojokkan Gibran dengan kondisi saat ini. Ini agak terbalik sebenarnya. Harusnya yang menjadi petahana atau incumbent adalah Mahfud MD yang masih menjabat sebagai Menteri Polhukam. Kalau diperhatikan, sepertinya ada benang merah dengan debat capres sebelumnya. Anies dan Ganjar saat itu lebih memposisikan Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan ketimbang sebagai calon presiden. Salah satu sesi yang amat terasa bagaimana Mahfud dan Muhaimin memperlakukan Gibran sebagai petahana adalah ketika mereka berdua seperti berkeluh kesah tentang situasi saat sesi tentang pengelolaan tambang. Sebenarnya persoalan penyelesaian SDA dan energi selalu harus menyeluruh dari hulu ke hilir. Keterbukaan informasi agraria termasuk kehutanan misalnya. Saya ini punya pengalaman di dalam sidang-sidang yang membicarakan tentang ini misalnya, informasinya tertutup. Siapa yang punya lahan ilegal di sebelah sana. Ketika dibuat daftar, tidak ada di dalam daftar. Sementara ada masyarakat yang punya data. Ketika ditanyakan, lalu baru ditunjukkan. Jadi penyelesaiannya tidak bisa menyeluruh. Karena kemudian atas nama keterbukaan informasi publik, mereka katakan ini rahasia. Tidak bisa dong. Rahasia itu kan bukan yang tentang data perampasan tanah-tanah rakyat, kasus-kasusnya di mana, siapa yang menyerobot perkebunan sawit, itu kan harus daftarnya lengkap. Sesudah diselidiki apa yang terjadi di dalam analisis. Wah, itu memang permainnya buruk, sehingga selalu disembunyikan. Kalau baru orang tahu dikeluarkan satu-satu. Tidak ada penyelesaian yang menyeluruh. Nah, oleh sebab itu ini menjadi penting bagi kita keterbukaan informasi tentang data-data. Kalau kita mau menyelesaikan, data itu menjadi basis untuk penyelesaian. Kita juga pernah, atau kami kalau bicara soal rekam jejak, ya, kita ikut dalam upaya penyelesaian satu peta sebagai rujukan untuk masalah-masalah tersebut. Demikian. Baik, terima kasih Bapak Mahfud MD. Selanjutnya kami persilakan calon wakil presiden nomor urut 1 Bapak Muhaimin Iskandar untuk menanggapi. Waktu Bapak 1 menit dimulai ketika Bapak berbicara, silakan. Selain yang disampaikan Pak Mahfud, salah satu yang memprihatinkan adalah data ESDM itu ada 2.500 tambang ilegal. Sementara tambang yang legal saja tidak membawa kesejahteraan. Dan kita menyaksikan dalam proses penambangan dan bisnis tambang kita, hilirisasi dilakukan ugal-ugalan, merusak lingkungan, ada kecelakaan, tenaga asing mendominasi. Di sisi yang lain juga perkembangan hilirisasi maupun tambang tidak signifikan dengan kesejahteraan masyarakat sekitar. Sulawesi Tengah pertumbuhan ekonominya sampai sekarang bisa 13%, tinggi sekali, tapi rakyatnya tetap miskin dan tidak bisa menikmati. Hilirisasi apa yang mau kita lakukan sementara ilegal juga terus berlangsung. Lanjut, demikian. Terima kasih. Sejatinya, Mahfud sedang berkeluh kesah tentang kekurangan pemerintah yang sedang berlangsung. Pemerintahan di mana ia ada di dalamnya. Sementara Muhaimin hanya berkeluh kesah tentang cerita yang didengarnya soal hilirisasi yang ugal-ugalan. Banyaknya tenaga kerja asing tanpa memberikan data yang jelas, serta kondisi ekonomi di daerah tambang. Isu-isu yang dikeluh kesahkan Muhaimin adalah pembicaraan di warung kopi. Sementara Gibran sebagai cawapres yang diposisikan sebagai incumbent menjawab akan melakukan tindakan tegas terhadap semua yang dikeluh kesahkan Mahfud dan Muhaimin.
Gibran mengakui adanya kekurangan dalam praktik pembangunan. Namun, alih-alih berkeluh kesah, Gibran menawarkan gagasan bagaimana semua pemanfaatan sumber daya alam harus dikembalikan kepada Undang-Undang Dasar dan Pancasila, yakni untuk kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Prabowo Gibran, Man of Our Time.